Cerita yang Ayu Ana sampaikan tadi bahwa keris itu jatuh oleh Sultan Taha di Sungai Tembesi dan dimakan ikan tapa. dimakan ikan tapa. Iya. Makanya si Ginjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi X Musabaqah Tilawatil Quran, tepatnya di depan Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Hari ini kita bicara masalah film. Ini beda dari konten kita yang lain. Kita bicara film. Dan sosok wanita ini bernama Ratna Rizkianawati. Beliau adalah salah satu penggiat film yang sudah cukup punya nama di belantika perfilman nasional, khususnya di era tahun 90-an, mulai dari tahun 80-an sampai 90-an, bahkan hingga kini. Dan di kalangan artis nasional, nama beliau sudah sangat tidak asing lagi. Beliau akrab disapa dengan Bunda Ana. Dan luar biasanya, beliau bukan orang Jakarta. Beliau adalah putri Jambi. Lahir di dekat Masjid Agung ya. Tepatnya di depan sekolah Muhammadiyah. Kalau para penonton sekalian, warga kota Jambi itu tahu, tidak jauh dari jembatan Makalam. Baik saudara sekalian, kita akan berbincang sejenak di sela kesibukan beliau sekarang sedang giat melatih para aktor-aktor film, karena di sini adalah lokasi beliau untuk melatih para calon-calon aktor Jambi. Beliau saat ini ada di Jambi untuk menggarap sebuah film FTV ya, FTV. Judulnya Istana Kapal. Istana Kapal. Jadi karena Ibu Ana ini orang Jambi, lebih akrabnya saya panggil Ayu. Boleh? Iya. Kalau Ayu itu kan kakak bagi orang Jambi. Yes. Yuk Ana, Yuk. sejak kapan main film ini? Oh, saya belajar film ini. Pertama saya belajar kru dulu ya, kru Kru. di tahun. Sebagai kru film ya? Ya, di tahun 80-an. Di Jakarta? Ya, saya dibesarin oleh almarhum sutradara Nawi Ismail. Oh, siap. Dan almarhum W.S. Rendra. Wah, itu nama-nama besar penyair itu. Ya. Terus, yuk. Kemudian saya ada berapa kali main film layar lebar juga. Cuman karena memang saya itu lebih fokus di belakang kamera. Oh, sebagai kru ya. Jadi saya belajar dari nol, cara nganu skrip, cara jadi astrada, cara jadi art director, semua udah saya jalanin. Sampai Termasuk akhirnya menjadi pemain dan menjadi saya produser juga, bahkan menjadi sutradara juga, ya, penulis juga, penulis skenarionya juga. ya. Luar biasa. Alhamdulillah untuk Jambi saya sudah bikin layar lebar. Nah, yang itu udah ditayang di 21. Judulnya apa itu? Judulnya Azizah. Tahun berapa? 2019 Januari itu kita tayang 3 bulan di 21 Jambi. Iya. Di WTC. Terus kenapa sampai ke Jambi ini? Hijrah dari kembali lagi kampung ini. Oh, jadi gini. Sudah hebat di Jakarta, kembali lagi ke Jambi. Bukan, jadi gini. Saya di film ini bukan semata-mata untuk cari nama, bukan semata-mata untuk enjoy. Iya. Tapi saya juga punya keinginan karena Jambi ini banyak sekali anak-anak yang berbakat. Makanya saya juga menghimbau untuk masyarakat Jambi dan pemerintah, ayo dong kita kerjasama untuk membangun Jambi, citra anak Jambi ini di dunia peran. Jadi gini, film ini juga bisnis. Iya. Nah, jadi seperti artis itu mereka bekerja loh, bukan cuma buat nampang doang. Pekerja film. Dan satu mengurangin, saya lihat di Jambi ini banyak sekali anak-anak yang nongkrong itu ngobat. Iya, kebut-kebutan di jalan. Kebut-kebutan di jalan.
dan ada yang meninggal juga tertelentang di jalan. Banyak kegiatan yang tidak positif lah. Nah, makanya kebetulan beliau juga anggota Parpi loh, jangan salah-salah. Yang tidak aktif. Beliau juga anggota Parpi karena di Jambi sudah terbentuk Parpi. Jadi saudara sekalian, sebetulnya tadi pagi saya ditelepon oleh Ayu Ana untuk diajak main film. Ya, saya kaget ini. Saya kaget orang yang tidak bisa acting sama sekali tiba-tiba ditawarin main film. Nanti kita bicara soal itu. Ya, ini kita bicara tentang Ayu. Kenapa Ayu sampai datang ke Jambi ini bentuk keterpanggilan kan begitu? Iya benar. Jadi ketika film saya Aziza, film saya Aziza itu kita pakai PT Raja Abadi Film ya. Nah itu alhamdulillah terjual tiketnya hampir sekian ribu ya di 21. Nah sekarang juga saya berminat untuk bikin lagi film layar lebar ya untuk anak-anak Jambi. Nah maka dari itu jadi anak-anak ini saya bina dulu ke semua film anak sinetron. Jambi, semua anak Jambi ini yang sekarang sedang dilatih. Ya, jadi saudara saya sekalian ini sekarang sedang berlangsung latihan untuk film Istana Kapal. Istana Kapal. Yang syutingnya 90% kita di Jambi Parades. Oh, di Jambi Parades. Ya, kebetulan orang Jambi Parades juga spot. Iya. Oke, Bu Ana, di sini saya semangat katanya gitu. Iya. Nah, untuk pemerintah juga dong, ya. Perhatian. Iya. Ini luar biasa, potensinya luar biasa dari seorang Ibu Ana ini yang mau pulang kampung, yang sebenarnya sudah hebat di Jakarta, sudah dikenal dan tidak akan kehabisan job lah. Ya, insya Allah saya ada talent-talent di Jakarta. Tapi kok mau kembali ke Jambi, dan Jambi ini ya mohon maaf masih jauh sekali masalah perfilman. Ya, dan ini memang menjadi tugas beliau semacam tanggung jawab moral kan begitu ya. Tanggung jawab moral bagaimana dunia perfilman juga bisa semarak di Jambi. Ada potensi-potensi generasi muda yang berbakat yang bisa kita ajak bergabung kan begitu. Justru di Jambi ini sekarang sudah ada bioskop mini. Oh iya. Ya, insya Allah nanti saya akan coba berdiskusi dengan yang ownernya ini ya, yang ownernya ini apa namanya bioskop mini. Nanti semua film-film saya yang ada di Jambi saya akan ekspos ke sana untuk mereka bisa tayangin masyarakat Jambi dengan tiket yang murah. Oh gitu. Kapan kira-kira ini selesai syutingnya? Kalau ini kita mulai syuting tanggal 19 ya, yang film ini. Tapi saya sudah banyak lebih sekian puluh film yang tayang di Jambi TV. Insya Allah nanti kita akan kembangkan lagi. Kenapa? Karena niat saya untuk anak Jambi ini sebelum saya mencapai ke tingkat film untuk layar lebar. Jadi anak-anak ini saya bina dulu dengan film kecil FTV. Oh, TV. Yang tayang di Jambi TV. Oh, di Jambi TV. Kira-kira persisnya bulan berapa nanti tuh? Insya Allah bulan depan sudah tayang. Bulan depan sudah tayang. Jadi saudara sekalian, ini bukan endorse. Ini semata-mata memang bentuk kepedulian Dori Bae Channel juga terhadap pegiat film di Jambi. Nanti mari sama-sama kita saksikan film ini di sebuah TV swasta di Jambi. Dan kembali tentang Ayu Ana. Ayu sekarang usianya sudah 60 tahun. 60 tahun. Tetap semangat. Tetap luar biasa bekerja keras. Ini kerja film ini bukan kerja ringan ini. Iya kan? Sangat. Fisik, pikiran, semua terkuras. Semua terkuras. Ya. Tapi fisiknya tetap oke ya. Terus satu hal ini kalau boleh tanya, ini bicara film itu biaya produksinya kan cukup besar ya. Apa ada sponsorshipnya di Jambi yang mau untuk mensponsori ini? Nah, jadi saya gini. Atau mungkin Ayu punya uang sendiri, banyak uangnya. Jadi gini, bukan gini. Saya itu sebenarnya tidak punya keuntungan banyak di film ini. Iya. Kenapa? Karena saya yang membantu sponsor saya itu hanya misalnya dia punya arena itu. Jadi kalau untuk sponsorship yang memang harus harus ada hitung-hitungan budgetnya, mungkin itu belum, belum. Tapi ada yang membackup. Oh, ada yang membackup. Ada juga yang namanya tidak mau disebut. Oh, gitu. Untuk kalau boleh tahu perhatian pemerintah Jambi seperti apa selama ini? Semenjak Ayu pulang kampung ingin menyemarakkan dunia perfilman di Jambi, adakah kepedulian mereka? Jadi gini, kemarin saya sudah bikin trailer.
Itu trailer Sultan Taha. Oh ya. Itu saya sudah modalin sendiri, habis sekitar 150 juta. Oke. Ya, saya bikin trailer itu 5 artis dari Jakarta. Wah. Nah, 5 artis dari Jakarta. Sengaja mereka didatangkan ke sini. Ya. Nah kemudian memang itu ada pendana yang mau apa namanya, ada produser pelaksana ya, yang membantu saya untuk membackup film ini. Nah tapi dari pihak pariwisata saat itu, Dinas Pariwisata maksudnya. Ya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Oke. Pak Ujang menyatakan bahwa film ini ceritanya ada beda. Karena di skenario tertulis bahwa Chris Siginjai itu jatuh di bawah Sultan Taha di Sungai Tembesi. Akhirnya dimakan tapah. Gitu. Nah kemudian dari pariwisata menyatakan bahwa Chris itu ada di Jakarta. Ya, jadi di Museum Nasional Jakarta. Harus diselidikin dulu kebenarannya. Cerita dimakan tapah itu dalam bentuk cerita fiksi film atau memang sejarah? Sejarah. Loh, itu ini luar biasa. Ini cerita lebih menarik lagi. Sumbernya dari mana itu? Itu Pak Junaidi Tenor. Kan beliau. Almarhum. Ya, beliau yang bikin sinopsis. Saudara, ini cerita menarik lagi dari sebuah keris Siginjai yang menjadi lambang daerah Provinsi Jambi. Keris tersebut adalah keris yang diwarisi oleh Sultan Taha dari zaman Rangkayo Hitam dulu. Ya, benar. Dan semua cerita catatan sejarah menyatakan bahwa keris yang asli itu sekarang berada di Museum Nasional Jakarta. Tetapi dalam cerita yang Ayu Ana sampaikan tadi bahwa keris itu jatuh oleh Sultan Taha di Sungai Tembesi dan dimakan ikan tapa. Dimakan ikan tapa. Iya. Makanya Siginjai waktu ditembak itu kena karena kekebalannya sudah tidak ada. Oh, dan ini bakal menjadi cerita yang kita tulis karena film I Love You Sultan Taha ini sinopsisnya dari Bapak Junaidi Tenor. Almarhum. Ya, almarhum. Kapan dia menulis itu? Dia kan budayawan Jambi ya. Jambi. Nah, jadi versi inilah yang bertentangan. Hingga akhirnya kami sempat mengadakan pertemuan di museum Siginjai. Benteng. Oh, Benteng, Museum Perjuangan. Ya, seluruh diundang seluruh guru SMA sekota Jambi. Ya. Membahas tentang keris ini. Nah, sampai detik ini saya disuruh tunggu, belum ada jawaban. Karena katanya saya bilang gini, kalau nanti film itu tidak disahkan pemerintah, berarti filmnya tidak tayang, rugi. Nah, dan film ini saya sudah ngadap Bapak Gubernur Jambi, Pak Rory Umar. Pak Rory Umar. Jadi tidak tayang dan tidak disupport oleh pemerintah tadi lantaran karena ada skenario yang beda dari sejarah yang sebenarnya. Ya, satu juga film belum full. Kenapa tidak mengikuti sejarah yang ada? Skenario itu mengikuti catatan sejarah yang ada. Jadi gini, Pak Junaidi sudah berbuk dan saya sudah ngadap juga Pak Alamsah. Alamsah Braksan. Ya, Pak Alamsah ya kalau tidak salah ya. Alamsah mana? Asif Sam. Oh, Pak Asif Sam. Beliau ketua mantan wakil gubernur Jambi. Ya, dan beliau ketua lembaga adat ini. Ya, lembaga adat Provinsi Jambi. Saya sudah berkunjung ke beliau, beliau ikut aja dengan sinopsis yang kita bikin. Tapi karena ada cut dari waktu itu kepala dinasnya Pak Ujang. Iya, yang bertanggung jawab soal itu gitu. Saya harus ikut dong. Oh iyalah, iya. Nah, ya takut nanti mengaburkan sejarah yang sudah ada. Nah, maka dari itu sampai detik ini saya masih menunggu. Dan film saya baru sebatas trailer. Trailernya baru ya. Baru trailernya itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Gubernur, pemerintah juga mensupport saya gitu. Ya. Karena mumpung masih ada tenaga, masih kuat untuk berpikir, bekerja keras ini. Kita manfaatkan. Karena Ayu sendiri orang Jambi. Ya, benar. Bukan orang luar. Bukan. Kalau orang dari Jakarta sono buat film di sini tentu biayanya akan lebih besar. Nah, gitu. Apalagi sekarang. Jadi saudara sekalian, sedikit banyak saya sudah menggali cerita tentang Ayu Ana ini, Ibu Ana ini. Beliau juga dalam beberapa tahun terakhir ini sudah banyak membuat kader-kader ya.
mencetak kader-kader perfilman di Jambi, ya, dan sudah banyak mereka menjadi aktor-aktor walaupun belum begitu terkenal ya. Artinya tahap demi tahap ini sudah dilakukan dan sudah ada bukti gitu. Nah, tinggal nanti berkembang kemudian seperti apa. Setidaknya ada perhatian pemerintah. Ya, insya Allah. Dan siapapun yang akan menjadi partnership, ya kan, bisa bergabung dengan Ayu Ana. Sekali lagi ini bukan endorse, bukan iklan, bukan apa. Kita sama-sama peduli tentang Jambi. Karena dengan film, kehebatan Jambi bisa terangkat sedemikian rupa. Jadi film sejarah, ini memperkenalkan. Budaya. Iya, memperkenalkan kepada masyarakat luas. Benar. Jogja, Bandung, dan daerah lain bisa terkenal. Itu karena orang-orang budayawan, orang-orang film. Nah, gitu justru kan, itu yang mempromosikan itu. Justru itu saya suka sedih. Saya suka bantu teman-teman yang syuting untuk cerita, misalnya di Bandung, di Ambon. Saya udah pernah ikut ke sana. Cuman saya bilang saya ini punya potensi untuk membawa Jambi ini terekspos melalui film. Tapi tidak ada yang bantu. Hanya kekerasan saya sendiri. Dan saya sudah minta sama Pak Gubernur, Pak Parori, tapi sampai detik ini juga beliau tidak menjawab. Cuman kemarin ada kekeliruan sedikit bahwa beliau minta cerita masa kecil dia itu ada di film ini. Itu aja kemarin ada ininya. Oh iya, coba nanti diberesin lagi lah. Mungkin apalagi sekarang beliau kan sangat sibuk ya. Iya, benar. Saudara sekalian, siapapun yang peduli tentang masalah Jambi, terutama dari aspek budaya, sejarah dan lain sebagainya, terutama yang sangat diharapkan di sini adalah pemerintah Provinsi Jambi. Melalui Ayu Ana yang punya potensi, yang punya skill, punya kemampuan di bidang perfilman, tidak ada salahnya kita akan lakukan ini. Jambi akan semakin terkenal, akan semakin hebat di mata dunia apabila kita bersama-sama mempublikasikannya, mengeksposnya, mempromosikannya dengan berbagai macam cara, termasuk film gitu. Ya, maka dari itu juga yang lebih dasar lagi, kalau seandainya kita kan di Jambi sudah ada wadah Parpi, Persatuan Artis Film Indonesia, dan diakuin kita punya KTA. Nah, saya minta nanti ketua-ketua dari Parpi Jambi, pengurus Parpi Jambi, pengurus Parpi termasuk ini. Saya non aktif, saya aktif jadi YouTuber saja sekarang. Oh gitu, jadi YouTuber. Maksud saya nanti kita ajukan proposal ke Pemda atas nama Parpi Jambi. Iya. Nah, ini ketuanya masih Pak Muhtadi kan? Masih. Muhtadi Putra Nusa. Ini Anda harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab ya Pak Muhtadi. Mandat bersih saya berikan kepada Anda untuk menjadi ketua Parpi. Hidupkanlah Jambi ini melalui film. Bangun Jambi ini melalui film. Besarkan Jambi ini melalui film. Gitu. Dari film Jambi akan lebih dikenal. Iya, benar. Siapa tahu nanti ada wisata. Ya kan? Seperti jadi Kerinci. Kita bisa buat cerita misalnya tentang Danau Kerinci, tapi film di sana secara tidak langsung kita sudah promosi tentang Danau Kerinci. Ada Candi Muara Jambi. Dan ada yang membuat hari ini saya menjadi sedih, Ayu Ana. Secara kasat mata ini kita lihat sekarang. Dulu saya ingat di tahun 1997 zaman Pak Gubernur Abdurrahman Sayuti, ketika itu Presidennya Soeharto mempercayakan Jambi sebagai tuan rumah MTQ tingkat nasional ke-18. Hari ini kami berada sebuah anjungan. Saya tidak perlu sebut. Saya tidak perlu anjungan dari kabupaten mana ini, tapi hancur. Nah, ini mau diapakan ini? Benar. Ini mau diapakan? Sebenarnya ini aset loh. Aset yang ratusan miliar ini. Iya, benar. Tanahnya luas, ini dibangun dengan kayu mewah. Ada beberapa merinding. Ada beberapa rumah adat daerah. Iya, kenapa ini dibiarkan gitu? Nah, Anda kemana ini para kepala daerah? Ini yang saya pernah ajukan kepada seseorang. Tolong para bupati, Pak Gubernur para bupati yang merasa punya tanggung jawab dan anjungannya rumah adatnya masing-masing, tolong dirapikan, direhab. Jangan dibiarkan aset ini begitu saja. Ini sejarah.
sejarah kebesaran Jambi masa lalu. Ini dan satu masih bisa rumah dirawat. miliaran loh harganya. Iya, masih bisa dirawat. Oke, kita kembali ke cerita film ini yuk. Oke. Selama di Jambi sudah berapa buah film yang sudah Ayu produksi? Wah, sudah lupa saya, banyak FTP ya? Banyak saya banyak. Kemarin saya baru Anak-anak Tak Bersayap, kemudian Putri Elina, kemudian lagi apa namanya? Takbiran itu. Aduh, saya banyak. Kalau untuk film Jambi TV udah puluhan. Film-film singkat ya. Nah, FTV. Durasinya berapa? 1,5 jam. 1,5 jam. Ya. Semua bintangnya anak Jambi. Anak Jambi. Iya. Dan film pendek juga. Kebetulan saya lagi ikut festival film nasional film pendek. Ada 2 yang sudah saya kirim. Satu Dego si penjual koran. Satu lagi Sorga untuk Ibu. Iya. Mohon doa masyarakat Jambi. Mudah-mudahan masuk nominasi. Iya. Terus dari sekian banyak calon aktor yang sudah Ayu didik ini, siapa di antara mereka yang paling berbakat, yang paling bagus sekarang? Oh, banyak sih sebenarnya. Salah 2 atau 3 orang namanya mungkin bisa disebut. Si Weni. Weni dari mana itu? Weni dari Jambi. Masih sekolah? SD, ya masih SD. SD mana dia? SD 49, ya SD yang 49 ya, yang di Telanai. 47. 47. Oke, Weni, Ananda Weni dari SD 47. Kemudian Giat apa lagi? Kemudian Dian. Kinan di mana nih? Kinan di SD 6 yang di Kota Baru terus kenali itu. Oke, Kinan, halo. Kemudian lagi siapa ya? Banyak sih soalnya. Banyak ya? Banyak. Bagus kok anak. Sejak kapan Ayu sampai ke Jambi lagi? Saya pulang kampung ke Jambi kemarin waktu itu habis dari bikin film Ajijah. Saya balik lagi dan bolak-balik lah. Tapi semenjak corona saya di sini. Iya. Di semenjak corona aja saya sudah bikin 3 film. Siapa sahabat Ayu Ana di Jakarta, aktor kenamaan lah yang paling dekat? Oh, banyak sih yang dekat ya, terutama Pak Sultan Saladin. Halo Pak Sultan Saladin, kalau Anda nonton ini Ibu Ana di Jambi. Pak Sultan Saladin. Iya, masih sehat. Iya, mereka hebat, ya. Hebat, cantik. Iya. Banyak. Insya Allah. Siapa lagi? Insya Allah semua bersahabat sama saya. Insya Allah. Sama Ibu Christine Hakim kenal? Christina Hakim, saya pernah ketemu itu tahun ya, Ibu Christina Hakim itu lahirnya di Kuala Tungkal, Jambi. Ya, dia lahir di Kuala Tungkal, tapi dia tidak kenal Jambi lagi. Oh, tidak pernah pulang ke Jambi. Tidak, wajar dia, karena ya, dia waktu itu sibuk. Bukan, dia keluar dari Jambi umur kelas 4 SD. Oh, bukannya sudah SMP kata teman-teman kecilnya. Oh, masih SD ya. SD dia udah. Tapi tanah tumpah darahnya. Tanah tumpahnya di Jambi. Terus siapa lagi ya Yuana yang ingat? Yang orang Jambi. Orang Jambi yang hebat di Jakarta main film. Perawan Kubu dulu. Oh, Intan Perawan Kubu itu tahun berapa itu? Bapak yang India itu? Iya, keturunan Arab. Ya. Pak Mehmet, Pak Mehmet. Itu nama anaknya si Peri Soraya dulu. Iya. Itu pernah ketemu saya di film Colak-Colek. Intan Perawan Kubu tahun berapa itu ya? Intan Perawan Kubu tahun 80-an, tahun 70-an. Saya masih kecil. Tahun 70. Tapi saya pernah dengar itu Intan Perawan Kubu. Tahun 70 itu. Ya, mainnya si itu ya. Tahun 70-an. Nah, jadi untuk Jambi ini sebenarnya dari dulu nama Jambi ini sudah dikenal di perfilman karena ada film. Sudah ada pendahulu dulu sebenarnya. Jadi di Jambi ini layar lebar itu Intan Perawan Kubu. Intan Perawan Kubu. Terus Jari-Jari Lentik. Nah, itu pemainnya Tuti Wasiat. Oh, Tuti Wasiat. Ya, kemudian bintang-bintang hebat lah zaman itu ya. Kemudian film Ajijah yang saya bikin. Nah, Ayu katanya pernah jadi pemain film juga, pemeran utama. Oh iya, dulu saya pernah main di film Bali. Bali. Udah lama ya. Tahun-tahun berapa itu? Itu tahun 80. Oh, sangat legendaris ya, sekali. 81. Saya juga dulu pernah mewakili Jambi sebagai model Jambi loh. Wow, memang cantik Ayu dulu ini sebenarnya. Pernah jadi model. Iya. Ya, sama dengan ini ya, si siapa Toibah ya?
Toibah kan model di juga bawah, itu. Toibah di bawah Ya saya. jauh, dia di kelas saya di SMA. Di bawah saya. Tapi dia pernah jadi model juga Pernah, kan di Jakarta. Dia pernah jadi model, cantik. Cukup dikenal juga di Sampai zaman sekarang itu dia ya. masih di Jakarta. Iya. Ya. Oke, yuk di akhir interview kita, ngobrol kita sore hari ini, apa kira-kira yang ingin Ayu sampaikan tentang masalah dunia perfilman di Jambi? Jadi gini, saya mengharapkan sekali ada satu wadah naungan untuk perfilman ini. Kan di Jambi belum ada Wadah maksudnya apa itu? Rumah film. Oh. Ya. Jadi sama kayak sanggar begitu. Tidak cukup misalnya di Taman Budaya? Taman Budaya film kan budaya dalam arti luas bagian dari itu juga. Tapi untuk film saya rasa lebih baik tersendiri. Harus tersendiri. Ya. Rumah film. Oke. Rumah film. Nah, saya mengharapkan sekali, saya pernah bilang pada seseorang, tolong sampaikan sama Gubernur Jambi. Ketika dia menang, bikinlah rumah film. Kenapa? Karena untuk merangkul anak-anak. Iya. Ya. Jadi kadang-kadang orang film ini dengan baju jelek, celana jelek dia bisa datang untuk latihan. Karena kita orang film tidak ada wah. Kalau di model di ini harus baju baru. Kalau anak yang tidak mampu, dia tidak berani datang. Betul. Gengsi dia nggak ada baju. Nah ini kenyataan. Benar. Ya? Jadi saudara sekalian, ini berkaitan dengan bicara dengan Ayu Ana tadi. Sebentar lagi kan kita mau pemilihan gubernur ini. Yuk, kalau nggak salah itu tanggal 9 Desember. Nah, para calon gubernur Jambi ini, hendaknya ini menjadi salah satu komitmen bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bagaimana ke depannya dunia perfilman Jambi bisa terangkat. Ini yang saya harapkan. Ayu Ana siap untuk diajak bekerja sama. Ayo. Nah, gitu. Jadi kan. kami keluarga besar Parpi akan mendukung. Iya. Jika Bapak Gubernur juga beliau kan punya jaringan kami. ya. Ayu kan punya jaringan sampai ke Jakarta. Sahabat-sahabatnya banyak. Ya, insya Allah. Iya. Oke, Ayu. Cukup. Jadi saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Ayu Ana, produser film, sutradara film yang sudah cukup senior, penulis skenario, apalagi ini Koboi. Seorang ibu dari anak-anaknya. Beliau sudah cukup bekerja keras bagaimana Jambi bisa terangkat ke perfilman, dan orang-orang seperti ini hendaknya bisa menginspirasi kita. Amin. Patut kita hargai perjuangan beliau. Amin. Sebelum semuanya menjadi sirna. Amin. Demikian atas segala perhatian Anda. Mohon maaf bila ada yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu. Ya.